Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menonton penjelasan materi dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 5 atas nama Nurul Fadila dengan stambuk 105611101819. Adapun Eni Anggraini yang akan menjelaskan tentang pengertian dan karakteristik serta perbedaan police brief, paper, dan memo. Selanjutnya, Nur Hidayah yang akan menjelaskan fungsi dan sifatnya, Putri Sarmita Muda yang akan menjelaskan bagian efektivitas, dan Muhammad Maldiansyah yang akan menjelaskan tentang komponen ringkasan penulisan PB dan contoh sajiannya. Kemudian, saya sendiri yang akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Baiklah, kepada pemateri saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Anggraini dengan NIM 1056111101319. Saya akan menjelaskan materi pertama, yakni pengertian police brief. Apa sih yang dimaksud dengan police brief? Police brief adalah ringkasan dari analisis terhadap suatu kebijakan yang ditunjukkan untuk level penentu kebijakan tertinggi dan bertujuan mengidentifikasi isu-isu tertentu serta membuat pilihan kebijakan, bukti-bukti baru, dan rekomendasi baru bagi kebijakan yang akan dirancang. Police brief disusun sangat ringkas namun memiliki kemampuan untuk menjelaskan, serta memiliki ragam bentuk dokumen seperti technical note, police note, evidence brief, research snapshot, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai karakteristik dari police brief. Dalam modul pelatihan, analisis kebijakan yang disusun oleh Lembaga Administrasi Negara atau LAN, dijelaskan secara panjang lebar mengenai police brief. Menurut modul tersebut terdapat beberapa karakteristik dari police brief. Yang pertama, digunakan untuk menyampaikan saran rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil riset kebijakan. Meskipun dapat dibuat sesuai kebutuhan tanpa menunggu adanya riset kebutuhan. Dalam hal ini, pemerintah membutuhkan informasi yang berkualitas sebagai basis kebijakannya. Yang kedua, umumnya berisi paparan yang singkat dengan bahasa yang lebih umum atau non-teknis, namun harus berdasarkan informasi yang berbasis bukti dan ditunjukkan kepada lembaga atau organisasi yang relevan. Pengambil kebijakan membutuhkan data dan informasi yang spesifik, singkat, dan mudah dipahami. Studi menunjukkan bahwa dokumen yang terlalu panjang memiliki peluang yang rendah untuk dibaca oleh para pengambil keputusan tingkat atas. Yang ketiga, berfungsi sebagai jembatan antara peneliti atau analis kebijakan dengan pengambil kebijakan, yang berupaya menjelaskan dan meyakinkan urgensi isu terkait, menyajikan rekomendasi kebijakan, dan memberikan bukti yang mendukung. Perbedaan antara police brief, police paper, dan police memo. Berdasarkan sasarannya, police paper memiliki sasaran spesialis kebijakan, sedangkan police brief memiliki sasaran pembuat keputusan. Dan police memo memiliki sasaran yang sama dengan police brief, yakni pembuat keputusan. Berdasarkan fokusnya, police paper memiliki fokus rekomendasi umum dan analisis isu-isu kebijakan atau value driven. Sedangkan police brief memiliki fokus pesan kebijakan khusus untuk stakeholder atau audience driven. Sedangkan police memo memiliki fokus yang sama dengan police brief, yakni pesan kebijakan khusus untuk stakeholder kunci atau audience driven. Berdasarkan konteks isu, police paper memiliki konteks isu diseminasi dan diskusi hasil-hasil penelitian kebijakan. Sedangkan police brief memiliki konteks isu advokasi dan lobby serta eksplorasi. Sedangkan konteks isu dari police memo, advokasi dan lobby. Berdasarkan metodologi, police paper dapat memuat penelitian primer, sedangkan police brief jarang memuat penelitian primer. Police memo juga memiliki
metodologi yang sama dengan police brief, yakni jarang memuat penelitian primer. Berdasarkan bahasa, police paper sangat akademis dan teknis. Sedangkan police brief harus jelas dan non-teknis. Police memo memiliki bahasa harus jelas. Sedangkan berdasarkan panjangnya, police papers memiliki sekitar 60 halaman, police brief antara 2-4 halaman, sedangkan police memo hanya memiliki sekitar 2 halaman. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM 105611000719. Dari sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 5, yaitu apa saja fungsi dari police brief. Fungsi yang pertama yaitu fungsi advokasi, yaitu memberikan pilihan terhadap suatu solusi. Dengan fungsi ini, police brief menjawab pertanyaan mengapa harus memilih kebijakan tersebut atau apakah keberhasilannya akan didapat. Dalam kaitannya dengan penyusunan kebijakan, police brief menurut Brindis berfungsi dalam proses adopsi kebijakan dengan melobi anggota parlemen agar menerima rancangan undang-undang sebagai regulasi. Kemudian ada pun fungsi yang kedua, yaitu fungsi eksplorasi, yaitu memberikan informasi mendalam tentang hal-hal yang harus dipersiapkan atau dilakukan jika suatu kebijakan dipilih. Sehingga fungsi ini menjawab apakah jenis dan beberapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk menjelaskan suatu kebijakan. Police brief dapat berfungsi untuk mengakomodasikan analisis terhadap pengembalian investasi dari suatu implementasi kebijakan, memberikan masukan dalam rancangan suatu kebijakan atau mempengaruhi perubahan kebijakan. Kemudian materi selanjutnya berkaitan dengan fungsinya. Police brief memiliki dua sifat. Sifat yang pertama sifat netral, yang ditujukan dengan fungsinya menghasilkan fungsi tematik sebagai gambaran umum dari situasi untuk masalah yang ada. Sifat yang kedua yaitu bersifat intervensif, ditujukan dengan fungsinya yang mendorong solusi terhadap permasalahan dan diharapkan menjadi perubahan yang tepat. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Bagaimana efektivitas policy brief? Ada dua hal yang harus diperhatikan sebelum menyusun policy brief. 1. Minat dan kepakaran dari audis atau sasaran PN. 2. Waktu yang tepat untuk menyampaikan PB. Ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menarik minat pembaca, yaitu 1. PB harus diringkas dan jelas. 2. Menggunakan bahasa yang ringkas dan jelas. 3. Menghindari penyampaian kata yang subjektif. 4. Menyarankan rekomendasi yang jelas untuk melakukan tindakan sesuai dengan konteks yang ditentukan. 5. Mengedepankan hasil studi yang relevan. 6. Menampilkan tautan atau rujukan dari metodologi yang digunakan. 7. Meringkas atau menggabungkan data teknik-teknik penyajian yang berbeda seperti narasi atau teks, gambar, grafik, dan tabel. 8. Informasi yang dihasilkan sesuai dengan sasaran PB. 9. Menggunakan format yang ringkas dan padat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malian Syah Ramadan M dari kelompok 5 analisis kebijakan. Baik, saya akan menjelaskan format penyusunan police brief. Dalam judul komponen, ringkas, menarik perhatian dan informatif. Abstrak, mendorong pembaca untuk terus membaca PB. Fokus, terdiri dari 3-4 item dalam kotak. Pendahuluan, menjelaskan mengapa topik yang diangkat penting, mengapa orang-orang peduli terhadapnya, menjelaskan tujuan dari studi dan penemuan yang diharapkan secara garis besar. Pendekatan dan hasil, meringkas fakta, isu, dan konteks, mengurangi detail informasi agar sesuai dengan kebutuhan pembaca, menghasilkan fakta atau contoh yang nyata.
kesimpulan disusun sesuai dengan menghasilkan kesimpulan nyata dan argumentasi yang kuat. Sumber yang direkomendasikan, tautan laman atau web yang dapat mengarahkan pembaca PB untuk melihat artikel atau laporan dengan metodologi yang dijelaskan. Dan yang akhir, rekomendasi kebijakan berisi langkah-langkah atau perhitungan yang sebaiknya dijalankan dengan memperhatikan kemungkinan implementasi yang realistis dan layak. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu Police Brief merupakan ringkasan dari analisis terhadap suatu kebijakan yang ditujukan untuk level penentu kebijakan tertinggi dan bertujuan mengidentifikasi isu-isu tertentu serta membuat pilihan kebijakan, bukti-bukti baru, dan rekomendasi baru bagi kebijakan yang akan dirancang. PB memiliki fungsi sebagai advokasi dan eksplorasi, serta memiliki dua sifat yang berasal dari fungsi, yakni netral dan intervensi. PB memiliki 8 komponen yang terdiri dari judul, abstrak, fokus, pendahuluan, pendekatan dan hasil, kesimpulan sumber yang direkomendasikan, dan rekomendasi kebijakan. Saran yang dapat diambil yaitu dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah dalam menganalisis kebijakan yang lebih efektif, serta semoga kedepannya akan lebih banyak yang bisa baik lagi dalam membuat penelitian tentang Police Brief, sehingga PB dapat lebih dikenang lagi, karena masih banyak masyarakat bahkan pejabat pemerintah yang belum mengetahui fungsi Police Brief. Baiklah, terima kasih karena telah menonton sampai habis penjelasan dari materi kami, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.